Novel Donghua Utusan Dunia Bawah kita lanjut lagi. Di part yang ke-24 ini dengan judul Terik Gunung Es di Dantian. Selamat mendengarkan cerita naratif audio novel ini. Utusan Dunia Bawah 24. Sejak kejadian di desa kami, saya menjalani hidup dengan siang dan malam yang terbalik. Terutama setelah saya keluar dari makam purba, desa kami diselimuti formasi Feng Shui mematikan yang dikenal sebagai kuburan Raja Neraka, mengubah area sekitar sejauh 10 mil menjadi gelap, mengaburkan batas antara siang dan malam. Bisa dibilang saya sudah lama sekali tidak melihat matahari seterang ini. Jadi, ketika sinar matahari yang hangat menyinari saya, dan angin musim gugur yang sedikit dingin menerpa kulit saya merasakan deja vu. Merasakan kehangatan sinar matahari di kulit saya menghela napas panjang, lalu menoleh untuk melihat sekeliling halaman. Tapi apa yang saya lihat di sana membuat saya membeku. Saya tergagap karena takjub. Halaman keluarga Pao sangat luas. Saat ini saya berada di pintu masuk rumah utama, dan di kedua sisi halaman terdapat dua kamar samping. Tergantung di ruangan sebelah kanan adalah plakat berminyak dan agak menghitam bertuliskan toko Dagieng Pao Zen. Senior Pao, Anda menjalankan toko Dagieng. Aku benar-benar bingung, lalu menoleh ke ruangan sebelah kiri. Tapi sialnya, ketika aku melihat papan nama itu masih tergantung di sana, dan bahkan bertuliskan kedokteran hewan Pao Zen, aku terdiam, seolah disambar petir. Kedokteran hewan. Aku menelan ludah, dan ketika aku melihat lingkup usaha yang tertera di papan nama itu, aku semakin tercengang. Persalinan babi betina, operasi caesar untuk sapi, dan perawatan pasca melahirkan untuk berbagai macam ternak besar. Pada saat itu, aku merasa seperti jutaan kuda lumpur berumput menyerbu pikiranku. Terutama karena Paul Linger menyebutkan bahwa ayahnya adalah dokter yang sangat terampil dan bahkan pernah merawatku. Apa-apaan, senior Pao Zen adalah dokter hewan. Aku tak kuasa menahan rasa merinding. Aku berdiri di sana, terbelalak dan bingung diterpa angin musim gugur, sampai Tiger datang ke sisiku, menyadarkanku. Tiger, sebenarnya apa pekerjaan senior Pao Zen? Tanyaku, benar-benar tidak tahu. Tiger terkekeh dengan patuh, menggaruk kepalanya, lalu berkata, profesi paman Pao Zen, agak rumit. Kalau begitu coba sederhanakan, kataku, tanpa berkata-kata. Dia, seorang dokter hewan, dan dia menjalankan toko Dagieng. Dan paman Pao Zen juga memiliki rumah jagal, tepat di ujung timur desa. Tiger menyeringai, menambahkan, Qian Yu, biar kukatakan padamu, mengikuti paman Pao Zen berarti makan Dagieng dan minum anggur setiap hari. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Yang terpenting, ada Nona Linger juga. Dia mengakhiri dengan senyum mesum. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, berpikir dalam hati, teman macam apa yang dimiliki tuanku. Mereka melakukan berbagai macam hal. Ada orang-orang yang mengangkut mahiyat, orang-orang yang membangkitkan Gu, dan bahkan pejabat pemerintah, sekarang, bahkan dokter hewanmu pun muncul. Lingkaran sosial ini, terlalu luas, seruku sambil menggosok dahi. Setelah terkurung di tempat tidur begitu lama, aku dipenuhi energi yang terpendam. Begitu melangkah keluar, aku tak ingin kembali ke dalam. Tiger membawa dua kursi dan meletakkannya di bawah atap, dan kami duduk di kedua sisinya, berjemur di bawah sinar matahari musim gugur yang hangat dan tertidur. Saat itu, kami tidak tahu bahwa ini mungkin hari paling riang dalam hidup kami. Setelah itu, kami akan mulai berjuang untuk takdir kami yang berbeda, bahkan terjebak dalam satu konspirasi dan pertumpahan darah demi pertumpahan darah lainnya. Saudara Qian Yu, saudara Husi. Linger keluar dari rumah membawa keranjang bambu. Melihat kami tertidur di bawah atap, dia tersenyum dan berkata, ada pasar di desa hari ini. Aku akan pergi. Kalian mau ikut? Aku menggelengkan kepala, tidak tertarik. Namun, Huzi tampak ceria dan berkata, ayo pergi. Sudah lama sekali aku tidak pergi ke pasar. Dulu aku selalu berjualan ikan di sana. Kemudian dengan cerdik ia mengambil keranjang bambu dari Linger. Kalau begitu, Kakak Qian Yu, kau tetap di sini. Kami akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Linger pergi ke pasar bersama Husi. Pao Zen telah pergi lebih awal, mungkin untuk membantu kelahiran ternak. Dengan Husi dan Linger juga berada di pasar, aku ditinggal sendirian di halaman yang luas. Sejujurnya, melihat halaman yang kosong, aku mulai menyesali keputusanku. Mungkin karena aku telah mengalami begitu banyak hal akhir-akhir ini,
Tetapi setiap kali aku sendirian, pemandangan mengerikan penduduk desa akan terulang kembali dalam pikiranku, terutama bayangan mayat mereka yang bertumpuk bersama, tergeletak di sana dan menolak untuk pergi. Tiba-tiba, aku kehilangan minat untuk berjemur, menggelengkan kepala dengan pasrah, dan kembali ke dalam rumah. Aku pergi ke samping tempat tidur dan mengambil beberapa barang yang ditinggalkan tuanku untukku. Aku meletakkan kitab pakaian mayat, pedang pembunuh roh, dan kotak kecil itu di meja samping tempat tidur. Setelah ragu sejenak, aku mengambil kotak itu. Apa isinya? Hanya kitab pengendali yin. Tanyaku penasaran, hampir tidak sabar bersiap untuk membuka kotak itu, tetapi kemudian aku membeku. Kotak itu tidak bergerak, aku sama sekali tidak bisa membukanya. Apa yang terjadi? Apakah terkunci? Tapi, aku tidak bisa melihat di mana kuncinya. Aku memeriksa kotak itu dengan saksama dan kemudian menyadari bahwa kotak itu dipenuhi banyak alur kecil. Alur-alur ini menutupi seluruh kotak, tampak acak, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, alur-alur itu tampak tersusun menurut semacam pola. Yang terpenting, alur-alur ini berwarna merah gelap, dan ketika aku menciumnya, aku mendeteksi bau darah yang samar. Untuk apa alur-alur ini? Alur-alur itu sangat kecil, aku hampir tidak bisa memasukkan kuku jariku ke dalamnya. Jelas, ini bukanlah mekanisme untuk membuka kotak itu. Kemudian, aku membalik kotak itu. Namun, ketika saya membalikkannya, saya terkejut melihat bagian bawahnya. Ada lubang kecil di bagian bawah, cukup besar untuk jari tengah saya. Mungkinkah ini mekanisme untuk membuka kotak ini? Tapi, bagaimana caranya? Haruskah saya memasukkan jari saya? Saya ragu sejenak, lalu menggertakkan gigi, berpikir, kutu kupret, saya akan coba dan lihat apakah saya bisa membukanya. Dengan pikiran itu, saya menarik napas dalam-dalam dan kemudian dengan hati-hati memasukkan jari tengah saya. Lubangnya tidak dalam, hanya cukup untuk memasukkan ujung jari tengahku. Hampir seketika setelah aku memasukkannya, aku merasakan sakit yang tajam, seolah-olah jarum tiba-tiba menusuk ujung jariku. Terkejut, aku segera menarik jariku dan melihat ke bawah untuk melihat lubang kecil di ujung jariku, darah menetes terus-menerus. Kutu kupret, aku mengumpat pelan, mengisap jariku sebelum melihat kotak itu lagi. Tapi apa yang kulihat selanjutnya membuatku tercengang. Ini, aku menatap dengan mata terbelalak karena takjub. Aku melihat darah merah terang perlahan mengalir di alur-alur kecil pada kotak itu, darah mengalir dengan cepat, dalam beberapa saat, semua alur terisi darah. Alur-alur ini tidak dalam, tetapi darah tidak meluap, seolah-olah ada gaya hisap yang menahannya dengan kuat di tempatnya. Aku terdiam. Saat berikutnya, kilatan darah muncul, dan kemudian noda darah di alur kecil itu tampak lenyap begitu saja, langsung menghilang ke dalam kotak. Hampir seketika darah menghilang, terdengar suara klik, dan kotak itu perlahan terbuka. Mekanisme ini dibuat dengan sangat cerdik. Kotak ini pasti sangat berharga. Aku penasaran apa yang mungkin begitu berharga sehingga dimasukkan ke dalam kotak seperti ini. Aku menelan ludah, lalu dengan bersemangat mengintip ke dalam kotak. Kotak itu tidak terlalu besar. Setelah dibuka, sepotong kulit dengan kilau yang menyeramkan langsung terlihat. Melihat kulit ini membuatku merinding. Aku mengenalinya sebagai kulit manusia. Saat melihat kulit manusia di dalam kotak itu, aku merasa seperti tersengat listrik, kulit kepalaku langsung merinding. Bagaimana mungkin ada kulit manusia di dalam kotak ini, seruku heran. Aku langsung yakin itu kulit manusia karena sangat tipis, dengan kilau yang menyeramkan, memberi kesan seolah baru saja dipotong dari seseorang. Terlebih lagi, aku pernah memegang kulit manusia sebelumnya, kulit itu milik Liu Laohan. Kedua kulit itu identik, memberikan perasaan yang sama, kecuali kulit Liu Laohan kualitasnya jauh lebih rendah. Aku menelan ludah dan mengulurkan tangan untuk mengambil kulit itu. Saat jari-jariku menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk langsung menjalar dari ujung jariku ke seluruh badanku. Aku bergidik tanpa sadar, tetapi mengertakkan gigi dan menarik kulit itu keluar. Kulit manusia itu terasa sangat lembut dan halus. Setelah mengeluarkannya dari kotak, aku membentangkannya dan meletakkannya rata di meja samping tempat tidur. Ini, tato. Begitu kulit itu dibentangkan, aku langsung menyadari bahwa itu tampak seperti kulit punggung seseorang, dan di atasnya terdapat tato. Aku mendekat untuk melihat lebih detail, dan ekspresiku langsung berubah. Ini kitab pengendali yin. Aku benar-benar terkejut, karena aku tidak pernah menyangka kitab pengendali yin ditato di kulit manusia.
Guruku pernah mengatakan bahwa kitab pengendali yin adalah teknik rahasia inti dari garis keturunan yin walking kami. Hanya setelah menguasai kitab pengendali yin hingga tingkat tertentu, seseorang dapat memadatkan citra dharma seorang hakim pendamping dan menjadi utusan yin walking sejati yang hidup. Aku bahkan menduga bahwa hanya kepala garis keturunan yin walking yang dapat menguasai kitab pengendali yin. Lagi pula, garis keturunan yin walking tidak diturunkan melalui satu garis keturunan saja, tetapi hanya ada satu utusan yin walking yang hidup. Oleh karena itu, pasti ada prasyarat untuk menguasai kitab pengendali yin. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu memeriksanya dengan cermat. Semakin lama saya melihat, semakin ngeri saya, keringat dingin bahkan mengalir di dahi saya. Menarik energi kematian ke dalam badan, mengubahnya menjadi sungai kematian di dalam lautan Qi, menggunakan tulang putih sebagai fondasi untuk membangun jembatan tulang, menyerap 100 hantu ke dalam badan, memelihara mereka di dalam sungai kematian, jiwa ilahi duduk di atas jembatan tulang, mengekstrak esensi energi kematian, memadatkan citra Dharma Hakim. Ya Dewa, setelah melihat ini, ekspresi saya berubah drastis, saya benar-benar terkejut. Menarik energi kematian ke dalam badan, mengubahnya menjadi sungai kematian di dalam lautan Qi. Ini mencairkan energi kematian di dalam lautan Qi. Berapa banyak energi kematian yang harus diserap? Yang disebut energi kematian sebagian besar berada di sekitar orang yang sekarat, beberapa orang yang mendekati akhir hayat mereka dikelilingi oleh aura hitam, dan aura hitam itu adalah energi kematian. Jika orang biasa bersentuhan dengan aura ini, paling tidak mereka akan menderita serangkaian kemalangan dan pengurangan tajam dalam umur, paling buruk, mereka mungkin mati seketika. Tapi kitab pengendalian yin itu sebenarnya menyuruhku menyerap energi kematian. Metode kultivasi ini terlalu aneh. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Setelah itu, mereka akan menggunakan tulang-tulang itu sebagai fondasi untuk membangun jembatan di atas sungai Styx. Bagaimana mungkin itu disebut jembatan tulang? Membangun jembatan di dalam badan, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah setelah energi kematian berubah menjadi sungai Styx dan jembatan tulang selesai dibangun, mereka akan membiarkan 100 hantu memasuki badan. Apakah ini semacam teknik membangkitkan hantu? Apakah guruku berkultivasi seperti ini dulu? Seluruh Yu Yin Jing hanya sekitar 100 kata, tetapi bahkan beberapa kata itu sudah cukup membuatku bergidik dan berkeringat dingin. Lebih jauh lagi, Yu Yin Jing tidak mengandung teknik Taois apapun, itu hanyalah metode untuk memadatkan gambar Dharma Hakim yang menyertainya. Sepertinya dugaanku tadi benar, kitab pengendali yin ini hanya dapat dikultivasi oleh mereka yang terpilih sebagai utusan yin hidup berikutnya. Namun, syarat kultivasinya terlalu berat. Belum lagi hal-hal lain, tugas awal menyerap energi kematian ke Laut Qi dan mengubahnya menjadi sungai dunia bawah mungkin akan membuat banyak orang kewalahan. Untuk menyerap energi kematian dengan cepat, mustahil untuk mengawasi orang-orang yang akan mati setiap hari. Lagi pula, tidak mungkin ada banyak orang yang akan mati, dan bahkan jika ada, tidak akan ada yang memiliki energi untuk menyerap mereka satu persatu. Namun, pasti ada jalan pintas, yaitu kuburan massal atau krematorium. Tapi tempat-tempat itu, hanya memikirkannya saja membuatku merinding. Terutama karena kuburan massal di belakang desa kami telah meninggalkan trauma yang mendalam padaku. Jika aku pergi ke kuburan massal itu lagi, aku akan ketakutan setengah mati. Guru ingin aku segera mempelajari kitab pengendalian yin dan memadatkan citra Dharma Hakim pendamping. Apakah beliau mencoba mempersiapkanku untuk cobaan hidup dan mati 2 tahun dari sekarang? Aku menatap kulit manusia itu dan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepala. Sekarang, desa kami baru saja dilanda kemalangan, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan guruku, atau apakah beliau masih hidup atau sudah mati. Bagaimana mungkin aku bisa tenang dan berkultivasi? Terlebih lagi, menarik energi kematian ke dalam badan sangat berbahaya. Jika badan seseorang tidak cukup kuat dan kultivasinya tidak cukup dalam, seseorang tidak akan mampu menahan invasi energi kematian yang begitu besar. Aku khawatir sebelum energi kematian itu bahkan dapat berubah menjadi sungai kematian di dalam laut Qi seseorang akan dimakan olehnya dan mati. Pada saat ini, aku tiba-tiba teringat Pao Zhen. Pao Zhen mengatakan bahwa setelah luhaku sembuh, dia akan membawaku ke suatu tempat untuk membantuku mengasah kemampuan fisikku. Mungkinkah dia mengetahui metode kultivasi kitab pengendalian yin, itulah sebabnya dia mengatakan akan membantuku mengasah kemampuan fisikku.
Yang disebut mengasah kemampuan fisik sebenarnya adalah menempa badan fisik, karena seiring peningkatan kemampuan fisik, badan fisik pasti akan menjadi lebih kuat. Siapa sebenarnya Pao Zhen ini? Kitab pengendalian yin adalah teknik rahasia inti dari garis keturunan penjelajah yin kita, dan metode kultivasi yang dibutuhkan untuk utusan yin yang hidup. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Mungkinkah dia juga salah satu dari garis keturunan penjelajah yin kita? Aku menggelengkan kepala, menghentikan pikiranku. Kemudian aku duduk di tempat tidur dan mulai membaca ulang kitab pengendalian yin kata demi kata. Meskipun kitab pengendalian yin hanya sekitar 100 kata, kitab itu merinci cara menyerap energi kemah Teihan dan mengubahnya menjadi sungai dunia bawah. Namun, deskripsi tentang membangun jembatan di dalam badan menggunakan tulang masih samar. Membangun jembatan menggunakan visualisasi. Visualisasi seperti apa? Aku dipenuhi keraguan, merenung lama tanpa memahami apa arti visualisasi. Setelah membaca beberapa saat, aku mulai merasa pusing dan kepala terasa ringan. Kulit manusia ini sepertinya memiliki semacam kekuatan iblis, menatapnya terlalu lama membuatku merasa sangat lelah, bahkan tato di atasnya pun menjadi kabur. Tak berdaya, aku hanya bisa melipat kulit manusia itu dengan hati-hati dan bersiap untuk memasukkannya kembali ke dalam kotak. Namun, tepat ketika aku hendak memasukkan kulit manusia itu kembali ke dalam kotak, tiba-tiba aku menemukan sesuatu yang sangat aneh di dalam kotak itu. Apa ini? Apakah ini permen kapas? Atau awan? Aku menatap dengan mata terbelalak, benar-benar tercengang. Benda di dalam kotak itu tampak seperti gas putih susu, terus-menerus berubah bentuk. Terkadang tampak seperti awan, terkadang seperti permen kapas, dan terkadang bahkan kembali menjadi gumpalan gas, melayang tanpa tujuan di dalam kotak. Aku menatap benda aneh ini untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba, aku bergidik. Aku melihat bahwa benda itu telah berubah menjadi batu kecil, tidak lebih besar dari telapak tangan, tertutup oleh simbol-simbol yang sangat rapat, hampir tidak terbaca. Apa arti simbol-simbol ini? Aku melihat lebih dekat dan memperhatikan bahwa dua karakter di bagian paling atas tampak familiar. Seolah memiliki kehidupan sendiri, kedua karakter di bagian atas berubah lagi setelah aku melihatnya. Kali ini, mereka berubah menjadi karakter modern. Namun, ketika aku melihat karakter-karakter itu dengan jelas, aku merasa ngeri dan hampir secara naluriah tersentak. Ini, Luosu. Aku menatap batu di dalam kotak itu dengan mata terbelalak, benar-benar tercengang, seolah disambar petir, membeku di tempat untuk waktu yang lama, tidak mampu pulih. Benarkah ada, Luosu? Aku menelan ludah. Taois bayangan telah berulang kali membuatku kesulitan, semua demi mendapatkan apa yang disebut Hetu Luosu, tetapi guruku tidak pernah menyebutkannya kepadaku, apalagi melihatnya. Kupikir, bahkan jika itu benar-benar ada, mungkin itu tidak berada di tangan guruku, karena terlalu berharga untuk dipegang. Hetu Luosu dipuji sebagai kubus kosmik, asal mula numerologi yin yang dan 5 elemen. Bahkan para pendiri sekte besar seperti Gunung Longhu hanya memperoleh pemahaman dangkal darinya. Namun, bahkan pemahaman dangkal itu sudah cukup untuk mendirikan sekte mereka dan menjadi Grandmaster. Jika seseorang sepenuhnya memahaminya, seberapa kuatkah dia? Bisakah itu benar-benar memberikan keabadian? Detik berikutnya, getaran tiba-tiba menjalari badanku, benda ini sekarang ada di tanganku, bukankah itu berarti jika aku menguasai teknik di atasnya, aku bisa mencapai keabadian? Pikiran ini langsung membuatku bersemangat, dan aku mengambil batu itu dari kotak dan mulai memeriksanya dengan saksama. Namun, setelah melihatnya lama, aku masih tidak bisa memahaminya. Bukan karena aku tidak berpendidikan, hanya saja, hal-hal yang terukir di atasnya tampak seperti coretan, jika aku bisa memahaminya, aku akan menjadi hantu. Bukankah dua karakter Luosu sebelumnya berubah menjadi karakter modern? Mengapa coretan ini tidak berubah? Aku mengetuk batu itu 2 kali, tetapi tidak bereaksi. Aku mengetuknya lagi, masih tidak ada reaksi. Akhirnya, aku bahkan mengambil pedang pembunuh roh dan terus mengetuknya pada batu itu, tetapi masih tidak ada reaksi. Apa-apaan ini? Aku dengan marah melemparkan batu itu ke tempat tidur, dan hampir seketika saat mengenai tempat tidur, batu itu berubah lagi. Aku memperhatikannya berubah, akhirnya menjadi gumpalan gas putih susu yang melesat kembali ke dalam kotak. Kemudian, dengan bunyi klik, ia menutup-tutupnya sendiri setelah masuk ke dalam kotak. Aku menatapnya, tercengang. Benda ini, terasa hidup. Apa ini, gumamku, bingung, kutu kupret. Mengapa semua benda dari garis keturunan yin kita begitu aneh?
Pertama, pedang pembunuh roh menghunus sarungnya sendiri, sama sekali mengabaikan perintahku, bahkan menguras darahku sendiri, memperlakukanku seperti alat. Dan sekarang, ada Luo Shu ini. Kutu kupret, ini seperti hantu tua yang kembali ke rumah, sangat aneh. Aku menggelengkan kepala tanpa berkata-kata, lalu tiba-tiba teringat, mengapa hanya ada Luo Shu di dalam kotak. Mungkinkah Hetu dan Luo Shu bukan hanya satu buku, tapi dua? Jika demikian, di mana Hetu? Apakah guru punya trik lain? Aku mengelus daguku, tenggelam dalam pikiran. Atau apakah kau memberikannya kepada kakak perempuanku? Saat aku sedang menatap kosong ke arah kotak itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangku, kau mengerti. Tiba-tibanya suara itu mengejutkanku, dan aku segera berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Pao Zhen yang berbicara. Dia masih hanya mengenakan rompi, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar, dan bersandar di kusen pintu, sebatang rokok menggantung di bibirnya sambil tersenyum padaku. Sudah musim gugur, kenapa dia masih mengenakan rompi setiap hari? Apakah dia seorang eksibisionis? Aku mendecakkan bibirku lalu berkata, Senior Pao, kapan kau kembali? Dengan kelima indraku, aku bahkan tidak menyadari kapan Pao Zhen kembali. Bagaimana Pao Zhen bisa melakukan itu? Seberapa kuat dia sebenarnya? Jika seorang master setingkat Pao Zhen ingin membunuhku, bukankah itu semudah menghancurkan semut? Baru pada saat inilah aku menyadari betapa lemahnya aku di hadapan seorang master setingkat Pao Zhen, begitu lemah sehingga, di mata Pao Zhen, aku mungkin tidak berbeda dengan semut. Kau sudah kembali setengah hari, Pao Zhen terkekeh. Kau sudah berlatih bela diri sejak kecil, kan? Kenapa kau bahkan tidak tahu saat aku masuk? Aku sedikit tersipu, agak malu, dan berkata, hehe, aku sedang memikirkan hal lain sepanjang waktu, jadi aku tidak terlalu memperhatikan. Mendengar ini, Pao Zhen tertawa, tetapi dia tidak membahas topik itu lebih lanjut. Dia hanya melihat kotak kecil itu dan bertanya, apakah kau bisa memahaminya? Aku menggelengkan kepala dan berkata jujur, aku tidak bisa memahaminya. Pao Zhen tersenyum penuh arti dan berkata, baguslah. Kurasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memahaminya. Kata-kata Pao Zhen mengejutkanku. Tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Bukankah itu berarti benda ini, sama sekali tidak berguna? Aku tercengang. Jika itu benar, apa gunanya keberadaannya? Apa gunanya? Begitu banyak orang berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Sekalipun kau berhasil mendapatkannya, apa gunanya jika kau bahkan tidak bisa memahaminya? Kau tidak hanya tidak akan mampu menguasai teknik-teknik di dalamnya, tetapi kau bahkan mungkin menarik perhatian orang-orang dengan motif tersembunyi. Seperti pepatah, orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan. Bukan pencurian itu sendiri yang mengkhawatirkan, tetapi keserakahan si pencuri. Memegang barang yang sangat berharga seperti itu, jika orang lain mengetahuinya, kau bahkan mungkin tidak tahu kapan kau akan mati. Itu benar. Tetapi orang lain tidak melihatnya seperti itu. Pao Zhen mengisap rokoknya dalam-dalam dan berkata, jika kabar tersebar bahwa benda ini ada di tanganmu, banyak orang akan datang untuk merebutnya. Kemudian kau bisa mengatakan kepada mereka bahwa itu tidak berguna karena tidak ada yang bisa memahaminya. Apakah menurutmu mereka akan mempercayaimu? Bahkan jika mereka tahu mereka tidak bisa memahaminya, apakah menurutmu mereka tidak akan membunuhmu dan mengambilnya? Aku terdiam. Pao Zhen benar, sekalipun benda ini sampah, akankah ada yang percaya jika kau memberi tahu mereka? Dan bahkan jika mereka benar-benar tahu itu sampah, mereka mungkin masih menyimpan secercah harapan, mungkin berpikir, bagaimana jika orang lain tidak bisa memahaminya, tetapi aku bisa. Aku menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada Pao Zhen, Senior Pao, sebenarnya apa itu Hetu dan Luo Shu? Mengapa semua orang menginginkannya? Bisakah mereka benar-benar memberikan keabadian? Pao Zhen tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mematikannya sebelum berkata, aku tidak tahu apa itu Hetu dan Luo Shu, tetapi ada sebuah pepatah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pepatah apa? Tanyaku tergesa-gesa. Pao Zhen merenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, siapapun yang memperoleh Hetu peta sungai akan memperoleh dunia, siapapun yang memperoleh Luo Shu tulisan sungai Luo akan memperoleh keabadian. Siapapun yang memperoleh Hetu peta sungai akan menguasai dunia, siapapun yang memperoleh Luo Shu tulisan sungai Luo akan mencapai keabadian. Mendengar kata-kata Pao Zhen, aku langsung terguncang.
Aku selalu berpikir bahwa keabadian dan umur panjang hanyalah ilusi, hal-hal yang tidak ada. Tetapi siapa sangka bahwa ini mungkin benar-benar terjadi. Arti dari siapapun yang memperoleh Luoshu akan mencapai keabadian mudah dipahami, artinya metode untuk mencapai keabadian dan umur panjang tercatat dalam Luoshu, atau lebih tepatnya, selama seseorang mengolah teknik-teknik dalam Luoshu dan mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mencapai keabadian, hidup selama langit dan bumi ada, bersinar seterang matahari dan bulan. Tetapi apa arti dari siapapun yang memperoleh Hetu akan menguasai dunia? Pao Zhen sepertinya memahami kebingunganku dan berkata, konon, Hetu, diagram sungai, terhubung dengan bintang-bintang di atas dan urat naga di bawah. Baik itu pergerakan biduk atau perubahan dalam segala hal, Hetu mencatat dan menandai semuanya. Terlebih lagi, ia juga mencatat distribusi urat naga paling primitif di tanah Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa Hetu adalah sumber teknik Feng Shui 5 elemen. Semua teknik Feng Shui yang beredar di dunia berasal dari Hetu. Tapi ini hanyalah legenda. Apakah itu benar atau tidak? Mungkin hanya leluhur garis keturunanmu, Tian Linzi, yang tahu. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang memahami sesuatu dari Hetu dan Luoshu. Mendengar kata-kata Pao Zhen, aku tercengang. Semua buku Feng Shui di dunia berasal dari Hetu. Ya dewa, bukankah itu berarti Hetu adalah leluhur semua ahli Feng Shui? Tidak heran mereka mengatakan bahwa siapapun yang memiliki Hetu memiliki dunia. Hetu tidak hanya mencatat perubahan dan makna semua bintang, tetapi juga distribusi paling primitif dari semua urat naga di dunia. Kutu kupret, jika seseorang dapat menguraikan Hetu, bagan sungai, maka hanya dengan memiliki salah satu urat naga saja sudah cukup untuk menjadi raja atau kaisar. Jika seseorang memiliki semuanya, bukankah seluruh dunia akan berada dalam genggamannya? Secara historis, setiap dinasti memiliki urat naga tertentu, yang dapat diketahui dari Feng Shui ketika sebuah dinasti akan berubah. Misalnya, aktivitas yang tidak biasa pada urat naga, gempa bumi atau bencana alam yang sering terjadi, dan urat naga lain yang menunjukkan tanda-tanda akan melonjak ke ketinggian yang luar biasa. Jika fenomena seperti itu terjadi, maka dunia akan segera berpindah tangan. Namun, urat naga ini bukanlah urat naga asli, tetapi cabang dari urat naga asli. Jika urat naga asli diibaratkan sebagai naga sejati, maka urat naga saat ini seperti keturunan dari urat naga asli. Sepanjang sejarah, setiap kemunculan Hetu dan Luoshu telah memicu perebutan sengit di antara berbagai kekuatan, setiap kali menyebabkan pertumpahan darah di dunia persilatan. Nak, benda ini seperti kentang panas. Sebaiknya kau berhati-hati dengannya. Pao Zhen menatapku dengan senyum main-main dan berkata, sejak dinasti Qin, Hetu dan Luoshu telah berada di tangan leluhur garis keturunanmu, Tian Linzi. Hampir semua orang di dunia persilatan mengetahuinya. Kemudian diwariskan kepada gurumu, dan sekarang gurumu telah mewariskannya kepadamu, jadi, kau tahu. Pada titik ini, Pao Zhen memberiku senyum penuh arti, tetapi aku merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungku, dan bulu kudukku berdiri. Apakah itu berarti mulai sekarang, aku menjadi target, tanyaku dengan heran. Pao Zhen mengangguk dan berkata, kurang lebih. Alasan orang-orang ini tidak berani memprovokasi gurumu adalah karena gurumu termasuk dalam 3 besar dari 10 guru terhebat di dunia. Mereka harus berpikir 2 kali sebelum berani menyentuhnya. Tapi untukmu, kau masih terlalu muda. Bisa dibilang sekarang adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk merebut Hetu Luoshu. Aku menggelengkan kepala tanpa daya, berpikir dalam hati bahwa guruku praktis telah mendorongku ke dalam lubang api dengan mempercayakan Hetu Luoshu kepadaku. Namun, aku tidak memikirkannya. Setelah mengalami begitu banyak hal, aku telah lama mengembangkan keberanianku dan tidak akan terintimidasi oleh beberapa kata Pao Zhen. Apakah kau tidak khawatir? Atau lebih tepatnya, apakah kau tidak takut? Tanya Pao Zhen. Aku menggelengkan kepala dan berkata, sejak kejadian di desa kita, aku telah memahami sebuah prinsip. Prinsip apa? Pao Zhen menyipitkan mata ke arahku, secercah harapan terpancar di matanya. Takut dan melarikan diri itu sia-sia. Dunia ini mengikuti hukum rimba. Hanya yang kuat yang bertahan. Bersembunyi dan takut itu tidak ada gunanya, pada akhirnya, kau tetap akan mati. Lalu, tanya Pao Zhen, menatapku. Lalu, ejekku, tentu saja, aku akan menjadi lebih kuat. Mereka menginginkan Luoshu di tanganku, bukan? Biarkan mereka datang. 1 datang, aku akan membunuh 1, 2 datang, aku akan membunuh 2. Saat aku mengatakan ini,
mataku menyala dengan niat membunuh, dan aku seperti raja hutan yang baru muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Bagus sekali. Yang mengejutkanku, mata Pao Zhen berbinar setelah mendengar kata-kataku, terutama setelah merasakan auraku yang mengesankan. Dia tiba-tiba bertanya padaku, apakah kau ingin belajar cara menggunakan pisau? Aku terkejut, belajar cara menggunakan pisau, tapi kemudian aku segera menyadari apa yang dia maksud, dan wajahku berseri-seri gembira. Aku buru-buru mengangguk, ya. Aku hanya bercanda, Pao Zhen setidaknya adalah ahli tingkat Grandmaster. Jika aku bisa mempelajari satu atau dua gerakan saja darinya, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Begitu banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencari kesempatan seperti itu dan tidak pernah menemukannya. Sekarang kesempatan itu telah jatuh ke pangkuanku, jika aku tidak merebutnya, aku akan menjadi orang PA. Pedang adalah senjata yang menghancurkan keberanian. Jika kau penakut dan ragu-ragu, selalu melihat ke sana kemari, kau tidak bisa mempelajarinya, dan aku pun tidak akan mengajarkannya, kata Pao Zhen. Jika kau kurang berani, kau juga tidak bisa mempelajarinya. Ilmu pedangku menekankan keberanian. Bahkan jika ada 1.000 atau 10.000 orang di hadapanku, aku berani menyerang dengan pedangku, dan serangan ini harus memiliki keagungan yang membuat dunia berlutut dan bersujud. Kata-kata Pao Zhen sangat mengejutkanku. Aku berdiri di sana tercengang, menatapnya dengan heran. Bahkan jika ada 1.000 atau 10.000 orang di hadapanku, aku berani menyerang dengan pedangku, dan serangan ini harus memiliki keagungan yang membuat dunia berlutut dan bersujud. Aku menelan ludah. Keagungan seperti apa itu? Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu bertanya, bolehkah saya bertanya, Senior Pao, apa nama jurus pedang Anda? Dengan tingkat keahlian Pao Zhen, jurus pedangnya pasti sangat terkenal di dunia seni bela diri, dan mungkin bahkan terkenal dalam sejarah. Karena telah banyak membaca teks-teks purba, aku memiliki pemahaman yang cukup tentang beberapa teknik dan seni bela diri purba, karena itulah pertanyaanku. Mendengar kata-kataku, Pao Zhen menyeringai, lalu menatapku dengan saksama, merendahkan suaranya, dan berkata dengan nada yang sangat mendominasi, teknik pisau pemotong babi. Mendengar kata-kata Pao Zhen, awalnya aku terkejut, lalu mataku membelalak, ekspresi bingung terpampang di wajahku. Teknik pembantaian, kutu kupret, aku mengira dengan tingkat keahlian Pao Zhen, ilmu pedangnya pasti memiliki nama yang sangat kuat dan terkenal. Tapi siapa sangka nama teknik ini begitu sederhana dan polos. Bahkan, bisa dibilang agak aneh. Untuk sesaat, aku benar-benar terkejut, membeku di tempat, tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Ilmu pedang garis keturunan kami sangat terkenal selama dinasti Qin, tetapi seiring berjalannya waktu, ilmu pedang keluarga Pao kami tenggelam oleh arus sejarah yang deras. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi gelap, ada sedikit kesedihan di matanya. Seolah-olah seorang master yang tak tertandingi, yang akhirnya tidak mampu melawan berjalannya waktu, telah menjadi seorang lelaki tua yang lemah. Inilah yang disebut kemunduran seorang pahlawan. Namun kemudian, mata Pao Zhen tiba-tiba berbinar, dan dia menyeringai, berkata, saat ini, ada cukup banyak orang yang berlatih ilmu pedang. Beberapa sekte bahkan memiliki teknik pedang khas mereka sendiri, tetapi dibandingkan dengan ilmu pedang Pao Zhenku, semuanya sampah. Dia menyeringai, dan aura kebanggaan tiba-tiba terpancar dari badannya. Jika aku, Pao Zhen, berani menyebut diriku pendekar pedang terbaik kedua di dunia, maka kurasa tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang terbaik. Pada saat ini, sikap Pao Zhen tiba-tiba berubah drastis. Sosoknya yang tinggi berdiri di hadapanku, dan aura yang terpancar darinya begitu mengagumkan, seperti pedang berharga yang ditarik dari sarungnya. Saat kata-katanya terucap, aku tiba-tiba merasakan getaran di hatiku. Karena aku tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Feng Churan kepadaku. Feng Churan pernah berkata bahwa di antara 10 master teratas di dunia, selain 3 teratas, sisanya sangat misterius, hanya dikenal dengan nama mereka di dunia seni bela diri, tetapi tidak ada yang tahu nama asli mereka. Orang-orang ini sebagian besar hidup terpencil, identitas mereka misterius, dan mereka terlepas dari urusan duniawi, jarang mempedulikan masalah dunia bela diri. Di antara 10 master teratas di dunia, ada satu yang menggunakan pisau, dan gelar orang ini cukup aneh, manajer pisau. Mungkinkah Senior Pao Zhen adalah manajer pisau di antara 10 master teratas? Aku menelan ludah, lalu bertanya dengan gugup, Senior Pao, apakah Anda memiliki gelar? Disebut manajer pisau. Sebelum aku selesai bicara,
Pao Zhen menyela, berkata, benar, nama ini adalah sesuatu yang kubuat begitu saja ketika aku berkelana di dunia bela diri di masa mudaku. Aku tidak pernah menyangka itu akan menyebar ke seluruh dunia bela diri, dan akhirnya, bahkan termasuk aku di antara 10 master teratas di dunia, hehe. Benar-benar dia, seruku dengan gembira. Kau harus mengerti, orang yang berdiri di hadapanku saat ini adalah salah satu dari 10 master teratas di dunia. 10 master teratas mungkin terdengar tidak seberapa, tetapi kau harus mengerti bahwa populasi negeri kita yang luas ini sangat besar. Entah Anda menjumlahkan jumlah praktisi dari Taoisme, Buddhisme, atau sekte lainnya, jumlahnya sangat besar. Dan mereka yang menonjol dari sekian banyak orang ini dan berada di peringkat 10 besar, bukankah mereka semua adalah tokoh-tokoh luar biasa? Bukankah mereka semua adalah tokoh-tokoh kuat yang membuat seluruh dunia bela diri takjub sejak kemunculan mereka? Aku menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatiku, lalu berkata, "Senior, apakah Anda benar-benar akan mengajari saya ilmu pedang?" Pedang pembunuh roh adalah harta paling berharga dari garis keturunan Yin Walking kami, dan juga simbol pemimpin sekte kami. Mulai sekarang, pedang ini kemungkinan akan menemaniku selamanya. Jika aku tidak tahu satupun keterampilan ilmu pedang dan hanya membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya, maka cepat atau lambat, masalah besar akan terjadi. Meskipun guruku mengajariku tari dan senjata sejak usia muda, dibandingkan dengan teknik tinju dan kakiku, ilmu pedang jauh lebih rendah. Jika Pao Zhen benar-benar bisa mengajariku, ilmu pedangku pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Sekalipun aku tidak bisa mencapai level Pao Zhen, aku seharusnya bisa menjelajahi dunia persilatan dengan bebas. Apa? Kau tidak mau belajar? Pao Zhen menatapku dengan senyum main-main, ekspresi dan sikapnya seolah berkata, jika kau ingin belajar ilmu pedang, semua hal lain di dunia ini selain ilmuku adalah sampah dan tidak layak dipelajari. Tentu saja aku ingin belajar. Aku mengangguk tergesa-gesa seperti ayam yang mematuk nasi, lalu bertanya dengan senyum menjilat, Senior Pao, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Sekarang, Pao Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang tidak mungkin. Aku perlu pergi ke kota untuk membeli beberapa ramuan obat. Metodeku agak otoriter, meskipun kau cukup kuat, kau tidak bisa mengatasinya. Dan Tiger. Pao Zhen menggelengkan kepalanya pada titik ini, dan aku tampak bingung. Bagaimana dengan Tiger? Tanyaku curiga. Mendengar itu, Pao Zhen tersenyum dan berkata, sebenarnya, jika kita berbicara tentang belajar pedang, terutama pedangku, kau bukanlah kandidat yang paling cocok. Aku terkejut, lalu jantungku berdebar kencang. Senior Pao maksudnya. Tiger lebih cocok untuk belajar pedangmu, tanyaku, wajahku berseri-seri. Guruku pernah berkata bahwa Tiger memiliki kehidupan yang sulit, dan di makam purba, paman senior keduaku juga mengatakan bahwa meskipun Tiger tidak memiliki bakat kultivasi, dia adalah seorang jenius bela diri. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun, Tiger hanyalah orang biasa, dan jauh di lubuk hatiku, aku ingin dia menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Tetapi apa yang terjadi setelahnya mengubah pikiranku. Dalam kehidupan ini, tanpa keterampilan yang dapat diandalkan, sangat sulit untuk menjalani kehidupan yang damai, terutama karena Tiger telah mengalami dan melihat begitu banyak hal. Mungkin sangat sulit baginya untuk kembali ke kehidupan normal. Setidaknya, dia sudah memiliki sedikit kerinduan terhadap mereka yang memiliki kultivasi. Karena itu, lebih baik membiarkannya belajar bela diri. Setidaknya, dia bisa melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi bahaya di masa depan, dan itu tidak akan membuatnya mengembangkan obsesi apapun. Senior Pao, apakah Anda ingin saya berlatih dengan Huzi? Tanyaku terburu-buru. Pao Zhen mengangguk dan berkata, benar. Saya telah memeriksa struktur tulang Huzi dan bahkan memahat tulangnya. Dia memiliki kerangka yang besar, 2 kali lipat kepadatan tulang orang rata-rata, dan dia sangat kuat. Yang terpenting, dia memiliki semangat yang tak kenal takut. Orang seperti itu paling cocok untuk belajar pedang, terutama pedangku. Pada titik ini, Pao Zhen tertawa. Anak ini benar-benar memiliki beberapa sifatku di masa mudanya, sayang sekali dia terlalu tidak tahu malu. Bibirku berkedut, lalu aku tertawa menjilat. Kepribadian Huzi memang sedikit tidak tahu malu, tetapi karakternya masih baik. Pao Zhen tidak mengatakan apa-apa lagi, menyuruhku untuk menyesuaikan kondisiku dalam beberapa hari ke depan, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Huzi dan Pao Linger kembali dari pasar sambil membawa keranjang bambu.
Meskipun Linger seumuran dengan Huzi dan aku, dia lebih polos dan energi daripada kami. Setiap kali aku melihatnya, dia selalu tersenyum dan berjalan dengan sangat ringan. Begitu kami masuk rumah, Linger berseru, "Ayah, lihat apa yang kubelikan untukmu." Dia menarik Huzi yang terengah-engah ke dalam, mengambil keranjang, dan berkata, "Aku kebetulan bertemu keluarga Bibi Wang sedang menyembelih babi, jadi aku membeli seluruh kepala dan jeroannya. Kita akan segera makan sesuatu." Kemudian dia mengedipkan mata padaku, berkata, "Ayah jago memasak kepala babi. Kamu akan menikmati hidangan lezat hari ini." Aku tersenyum, tetapi yang mengejutkan, Pao Zhen, yang berdiri di dekatku, terdiam, lalu wajahnya berubah muram. Dia bertanya, "Keluarga Bibi Wang menyembelih babi?" "Ya," Linger mengangguk, lalu menyuruh Huzi membawa kepala dan jeroan babi keluar untuk dicuci. Tetapi yang membuat semua orang heran, Pao Zhen berkata dengan wajah muram, "Barang ini tidak bisa dimakan. Cari tempat untuk menguburnya sekarang juga." Kata-kata Pao Zhen mengejutkan semua orang, bahkan Pao Linger, yang tampak bingung. "Ayah, kenapa?" Linger cemberut, "Aku menghabiskan lebih dari 400 yuan untuk membeli ini, dan itu setelah Bibi Wang memberiku diskon. Kenapa harus dikubur?" "Ayah paling suka kepala babi, tapi toko makanan kita tutup beberapa hari terakhir, dan ayah sudah lama tidak memasak kepala babi." "Ada apa kali ini?" Pao Zhen menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kamu mau memakannya, beli yang lain saja. Kamu tidak boleh makan yang ini, dengarkan aku." Pao Zhen tidak menjelaskan alasannya, tetapi karena dia mengatakannya, pasti ada alasannya. "Baiklah kalau begitu." Linger cemberut, tampak sedih. "Linger, bagaimana kalau kita kubur saja?" Meskipun Huzi juga tampak menyesal, dia tampak sangat takut pada Pao Zhen. Setiap kali dia melihat Pao Zhen, dia seperti tikus yang melihat kucing, bahkan tidak berani bernapas keras. Linger mengangguk, lalu keduanya pergi dengan keranjang bambu mereka. "Senior Pao, mengapa menguburnya?" Aku berjalan mendekat dan bertanya, sambil memperhatikan kepergian Huzi dan Linger. "Gurumu dan aku sudah berteman selama puluhan tahun. Tidak perlu terus memanggilku senior. Ying Chun selalu memanggilku Paman Pao, jadi kau juga bisa memanggilku Paman Pao." Pao Zhen menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Keluarga Bibi Wang hanya memelihara satu babi. Babi ini sudah dipelihara sekitar 10 tahun. Keluarganya miskin, dan anaknya diterima di universitas beberapa tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, mereka bergantung pada induk babi ini untuk menjual anak babi guna menghidupi keluarga. Bahkan biaya kuliah anak Bibi Wang selama bertahun-tahun berasal dari uang hasil penjualan anak babi." Pao Zhen menghela napas saat mengatakan ini, lalu berbalik dan kembali ke dalam rumah. Meskipun Pao Zhen hanya mengatakan setengah dari maksudnya, aku langsung mengerti. Bagi keluarga Bibi Wang, babi ini praktis adalah penyelamat mereka. Mereka tidak hanya menjual anak babi untuk menghidupi diri sendiri, tetapi juga membiayai pendidikan universitas anak-anak mereka. Terutama bagi anak-anak Bibi Wang, kebaikan babi itu sangat besar, sebuah hutang yang harus dibayar. Tetapi sekarang, alih-alih membalas kebaikan mereka, keluarga Bibi Wang malah berbalik melawan mereka, membunuh babi itu. Katakan padaku, apakah daging ini layak dimakan? Tidak hanya tidak layak dimakan, tetapi kurasa keluarga Bibi Wang mungkin akan segera mendapat masalah. Beberapa saat kemudian, Tiger dan Linger kembali dengan lesu, membawa keranjang bambu kosong. Linger, khususnya, memiliki wajah berkerut, tampak sangat sedih. "Kakak Qianyu, di mana ayahku?" Linger bertanya kepadaku dengan tegas setelah melihat sekeliling. Aku menunjuk ke ruang masak dan berkata, "Masuklah kembali. Apakah kau mengubur kepala babi itu?" "Ya," Tiger mengangguk, lalu mendekatiku dan berbisik, "Hei Qianyu, ada apa dengan Paman Koki? Bagaimana bisa dia membuang kepala babi dan jeroan yang masih bagus begitu saja? Kupikir kita akan berpesta malam ini, tapi lihat apa yang terjadi." Mulutku berair, tapi makanannya sudah habis. Sungguh berantakan. Aku melirik Tiger dan berkata, "Tiger, menurutmu Paman Koki itu orang biasa?" Tiger terkejut, lalu berkata, "Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki begitu banyak keahlian? Dan Qianyu, makanan yang dijual di toko daging Paman Koki enak, tapi dia sibuk dengan sesuatu beberapa hari terakhir ini dan belum membeli banyak sup daging. Dia akhirnya membeli beberapa hari ini,
lalu dia bersikeras membuangnya. Sungguh sia-sia. Yang kau pikirkan hanyalah makan. Aku menatap Tiger tajam, berpikir dalam hati, seberapa besar hati Tiger. Setelah melalui begitu banyak hal, mengapa dia masih tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah? Apa? Ada sesuatu yang terjadi di sini. Tiger, yang sudah banyak mengalami hal-hal aneh, akhirnya menyadari apa yang terjadi dan berkata, itu hanya jeroan babi dan kepala babi, apalagi yang bisa ada di sana. Aku menggelengkan kepala dan mengabaikannya, hanya berkata, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kutu kupret, Qianyu, kau mencoba bersikap sok tangguh, mencoba menipuku, katanya, menerjangku untuk menggelitiku. Linger sedang merajuk di dekatku, jadi aku mendorong Tiger menjauh, pergi, hentikan. Aku mendorong Tiger menjauh, lalu melirik Linger dan berkata, Linger, Paman Pao melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Kita tidak bisa makan kepala babi Bibi Wang. Aku tahu, Linger adalah gadis yang bijaksana, dia mengangguk setelah mendengar kata-kataku, lalu bangkit dan memanggil Tiger, kakak Tiger, ayo kita beli daging lagi. Oke, Tiger sangat gembira dan cepat-cepat bangkit untuk membeli daging. Aku berpikir sejenak, lalu memanggil mereka berdua, berkata, aku akan ikut kalian juga. Setelah itu, kami bertiga meninggalkan halaman dan langsung menuju pasar. Desa Guo jauh lebih besar dari desa kami. Desa kami hanya memiliki beberapa ratus penduduk, tetapi desa Guo memiliki lebih dari 1000 penduduk, hampir 3 kali lipat ukuran desa kami. Saat berjalan di jalan, kami sering bertemu kenalan yang menyapa Linger. Ketika mereka melihat Huzi dan saya, mereka tersenyum dan mengangguk. Seorang wanita berusia 40-an, bahkan menarik Linger ke samping dan mulai bergosip. Linger, kedua orang ini tampak asing. Apakah mereka kerabat yang berkunjung? Wanita itu memegang segenggam biji bunga matahari, memecahkannya sambil melirik Huzi dan saya secara diam-diam. Saya menggelengkan kepala. Di daerah pedesaan manapun, terlepas dari desa atau kekayaannya, selalu ada orang seperti ini. Mereka menghabiskan waktu dengan menganggur, dan setelah makan, mereka berjongkok di dekat tembok, bergosip tentang kehidupan orang lain. Bibi Sun, mereka hanya berkunjung. Linger jelas tidak ingin banyak bicara, dan setelah mengatakan itu, dia mengambil keranjang bambunya dan hendak pergi, tetapi Bibi Sun meraih lengan Linger. Hei, Linger, jangan terburu-buru. Kamu sudah 18 tahun sekarang, kan? Kamu sudah dewasa sekarang. Ayahmu telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, berperan sebagai ayah dan ibu sekaligus. Kamu telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik, sudah saatnya mencari suami yang baik agar ayahmu bisa sedikit bersantai. Ayahmu telah menjalani hidup yang sulit selama bertahun-tahun, dan dia masih lajang di usianya sekarang. Setelah kamu menikah, dia akhirnya bisa mencarikanmu istri. Sambil berkata demikian, dia mulai menatapku dan Huzi dari atas ke bawah lagi, lalu mendecakkan lidah 2 kali dan berkata, kedua pemuda ini sama-sama tampan. Yang satu tampak bersih dan rapi, tapi badannya tegap. Yang satunya lagi berwajah tembem dan terlihat jujur dan sederhana. Linger, yang mana? Oh, Bibi Sun, apa yang kau pikirkan? Keluarga mereka berteman dengan ayahku, mereka hanya berkunjung. Linger tersipu malu. Hehe, aku mengerti, aku pernah mengalami hal ini. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan penuh misteri, Linger, apakah ayahmu berselingkuh dengan wanita lain selama ini? Bibi Sun, kita tinggal di desa yang sama. Jika ayahku berselingkuh dengan wanita lain, apakah itu akan luput dari pengamatanmu yang jeli? Bibi Sun, kau terkenal sebagai orang yang serba tahu di desa ini. Ya. Bibi Sun terkekeh kering lalu pergi. Orang ini, mungkinkah dia tertarik pada Paman Pao? Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia membicarakan Linger, pertanyaan terakhir adalah apa yang sebenarnya ingin dia ketahui. Tapi dengan kemampuan Paman Pao, bagaimana mungkin dia tertarik pada wanita seperti ini? Kau tahu, Pao Zhen adalah salah satu dari 10 master bela diri terbaik di dunia. Meskipun dia biasanya tidak menonjol, jika kabar tersebar bahwa penjaga toko Dao, salah satu dari 10 master terbaik, sedang mencari istri, kurasa setiap keluarga dan sekte terkemuka di dunia akan menawarkan wanita mereka untuk dipilih Paman Pao. Lagi pula, mampu menaiki tangga sosial dengan tokoh yang begitu kuat pasti akan membuat keluarga yang terpilih sangat makmur dalam beberapa tahun ke depan, bahkan semakin maju. Kakak Qianyu, ayo pergi.
Linger tiba-tiba memanggilku, lalu dengan malu-malu memimpin jalan. Linger, di mana Bibi Wang berjualan daging? Antar aku ke sana, kataku pada Linger. Itu di depan sana. Linger menunjuk ke pasar di depan dan berkata, ayah tidak ingin kita makan babi Bibi Wang, kenapa kamu bertanya? Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat-lihat. Oh, jawab Linger, lalu mengajakku dan Huzi kembali ke kios Bibi Wang. Bibi Wang adalah wanita sederhana yang hampir berusia 50 tahun dengan rambut putih lebat. Dia duduk di bangku kecil, memperkenalkan babi lokal keluarganya kepada orang-orang yang lewat. Di sampingnya ada seorang gadis seusia Linger. Gadis itu sangat cantik dan, seperti Linger, memiliki energi muda. Linger, ada apa kamu kemari lagi? Bibi Wang berwajah ramah dan menyapa Linger dengan senyum ketika melihatnya lagi. Bibi Wang, aku hanya lewat. Aku akan membeli beberapa sayuran. Linger tersenyum, lalu melirikku dan bertanya, Kakak Qianyu, ayo kita pergi. Aku tidak bergerak, hanya menyipitkan mata, mengamati Bibi Wang dan gadis itu dengan saksama. Bagi orang awam, Bibi Wang dan gadis muda itu mungkin tampak normal, tetapi bagiku, gumpalan kabut hitam berputar di atas kepala mereka. Dan kabut hitam itu adalah aura kematian. Melihat aura hitam berputar-putar di atas kepala Bibi Wang, jantungku berdebar kencang. Aura itu melayang sekitar 1 meter di atas kepalanya, samar namun tetap ada, dan aku samar-samar bisa merasakan bau busuk yang berasal darinya. Ini aura kematian. Aku mengerutkan kening. Aura kematian, jika menyentuh orang biasa, dapat menyebabkan berbagai hal mulai dari penyakit serius hingga kematian mendadak. Dan itu baru dari sentuhan aura kematian, jika seseorang tiba-tiba diselimuti aura itu, artinya ajalnya sudah dekat. Tapi Bibi Wang baru berusia 40-an, belum 50. Lagi pula, anaknya baru saja lulus dari universitas, dia tidak mungkin setua itu. Dan gadis di sampingnya seusia dengan Linger. Bagaimana mungkin seseorang seusia itu mendekati akhir hayatnya? Mungkinkah karena membunuh babi itu? Rasa dingin tiba-tiba menjalariku. Babi ini, yang praktis telah memberi makan seluruh keluarga Bibi Wang, tidak hanya gagal mendapatkan akhir yang baik tetapi juga disembelih dan bahkan dibagi-bagi oleh keluarga Bibi Wang. Ketidakberterimaan seperti itu pasti akan menimbulkan masalah. Tapi bahkan jika sesuatu terjadi, tidak mungkin seserius ini. Bagaimana mungkin 2 nyawa melayang bersamaan? Mungkinkah sesuatu yang lain terjadi pada keluarganya? Kakak Qianyu, Linger memanggilku lagi ketika melihatku melamun. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, ayo pergi. Setelah meninggalkan kios Bibi Wang, Huzi menyikutku dan berkata dengan seringai mesum, Qianyu, apa yang kau lihat tadi? Apakah kau mengagumi betapa cantiknya gadis itu? Pergi sana, apa yang kau katakan? Aku menggelengkan kepala tak berdaya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Huzi sepanjang hari, dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Hehe, aku sudah bertanya pada Linger tentang dia. Namanya Wang Qian, dia putri bungsu Bibi Wang, dan dia punya putra sulung yang sudah lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Cek, dia benar-benar cantik. Sayang sekali aku tidak punya ponsel, kalau tidak aku pasti akan meminta WeChat-nya. Tiger tampak mesum, dan bahkan setelah berjalan cukup jauh, dia terus menoleh ke belakang untuk melihat gadis itu. Gadis itu sudah menyadari tatapan Tiger, dan berdiri di depan kios, wajahnya memerah. Aku mengabaikan Tiger, mengira dia hanya menggodaku, tetapi aku tidak pernah menyangka Tiger akan mendapat masalah karena gadis ini. Setelah membeli daging, kami semua pulang. Pao Zhen dulunya menjalankan bisnis makanan siap saji dan sangat terampil dalam memasak daging rebus. 1 jam kemudian, sepanci besar daging rebus sudah siap. Aroma daging membangkitkan selera makanku, dan Tiger, tanpa ragu-ragu, mengambil kaki babi dan mulai mengunyahnya, sambil terus memujiku, Paman Pao, sayang sekali Paman menutup toko makananmu dengan keahlian seperti itu. Kalau Paman tanya aku, Paman seharusnya tidak lagi menjadi dokter hewan, Paman harus fokus menjalankan toko makanan, dan aku jamin Paman akan menghasilkan jauh lebih banyak daripada sekarang. Pao Zhen menatap Tiger dengan dingin setelah mendengar itu, dan Tiger langsung gemetar, bahkan kehilangan nafsu makannya untuk kaki babi. Makan lebih banyak, bicara lebih sedikit, aku memberi instruksi pada Tiger, lalu mengambil daging yang diberikan Linger kepadaku dan berkata kepada Pao Zhen, Paman Pao, tadi aku pergi ke warung Bibi Wang. Apa yang kau lihat? Pao Zhen bahkan tidak mendongak,
terus sibuk memotong daging, seolah-olah dia sudah menduga aku akan pergi. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, apakah ada masalah lain di rumah Bibi Wang? Pao Zhen tidak berbicara. Setelah selesai memotong kepala babi dan membuka sebotol baijiu, dia berkata, dia tidak pantas untuk posisinya. Apa? Aku terkejut. Kata-kata Pao Zhen sepertinya muncul begitu saja, dan aku tidak mengerti untuk waktu yang lama. Pao Zhen menuangkan segelas besar anggur untuk dirinya sendiri, menenggaknya dalam sekali teguk, lalu menuangkan segelas untukku. Melihat Huzi hampir meneteskan air liur, dia juga menuangkan segelas untuknya. Lalu dia berkata kepadaku, Bibi Wang pekerja keras dan jujur, jadi tidak ada yang perlu dikomentari tentangnya. Anak perempuannya juga anak yang baik. Dia tidak menyelesaikan studinya dan pulang untuk membantu di ladang, jadi tidak ada yang perlu dikomentari tentangnya juga. Mendengar ini, aku langsung mengerti dan segera berkata, Paman Pao, apakah maksudmu putra sulung Bibi Wang tidak pantas menduduki posisinya? Pao Zhen tidak berbicara, yang dianggap sebagai pengakuan, sementara aku mengerutkan kening dan merenung. Apa yang mungkin telah dilakukan lulusan perguruan tinggi baru ini sehingga menyebabkan tragedi mengerikan seperti itu bagi keluarganya? Meskipun keluarga Bibi Wang saat ini hanya diselimuti aura kematian, aku tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada mereka cepat atau lambat, dan dilihat dari intensitas aura kematian itu, tampaknya akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Paman Pao, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Pao Zhen, sambil memegang sepotong kepala babi, melirikku setelah mendengar itu, lalu memasukkan kepala babi itu ke mulutnya, mengecap bibirnya, dan berkata, apa, gurumu tidak mengajarkanmu semua itu? Hehe, aku terkekeh kering, menggaruk kepalaku, lalu berkata, guruku hanya mengajariku kungfu dan beberapa teknik tidak lazim untuk mengusir setan. Sedangkan untuk Feng Shui dan ramalan, dia tidak pernah mengajariku semua itu. Pao Zhen mengangguk setelah mendengar ini, aku tentu mengerti prinsip jangan mengambil lebih dari yang kau mampu, tetapi kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusan keluarga Bibi Wang. Ini adalah takdir keluarga mereka, anak dari keluarga Wang itu. Pada titik ini, Pao Zhen menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi amarah atas kurangnya ambisi putranya. Makanan itu habis dalam sekejap. Saat kami selesai, hari sudah gelap. Aku berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam pikiran, merenungkan aura kematian yang terpancar dari kepala Bibi Wang dan kata-kata Pao Zhen. Takdir, takdir, bagaimana mungkin ini takdir lagi? Aku menarik napas dalam-dalam. Ketika aku berusia 20 tahun, aku seharusnya menghadapi cobaan hidup dan mati. Guruku mengatakan itu adalah takdirku. Semua orang di desa meninggal secara tragis, jiwa mereka diekstraksi dan darah mereka dimurnikan menjadi ramuan untuk para prajurit terakota itu. Guruku juga mengatakan itu adalah takdir. Dan sekarang, Pao Zhen mengatakan bahwa keluarga Bibi Wang akan mengalami kemalangan, dan itu juga takdir. Apa sebenarnya takdir itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Aku menggertakkan gigi, wajahku dipenuhi rasa kesal. Bibi Wang memancarkan aura yang sangat baik, dia tampak seperti wanita desa yang sangat sederhana. Mungkin karena kemalangan yang menimpa desa kami, aku tidak tahan hanya melihat Bibi Wang dan putrinya menderita. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu keluarga Bibi Wang mengubah takdir mereka? Aku berbaring di tempat tidur merenungkan ini untuk waktu yang lama tanpa menemukan solusi. Namun kemudian, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benakku. Jika aku menggunakan teknik pengendalian yin untuk menyerap energi kematian di atas kepala Bibi Wang, maka, bisakah mereka lolos dari takdir ini? Dengan pemikiran itu, aku segera duduk di tempat tidur. Kitab Yu Yin Jing hanya menyebutkan menyerap energi kematian, mengubahnya menjadi sungai dunia bawah di dalam badan, tetapi tidak menyebutkan jenis energi kematian apa yang dapat diserap dan jenis apa yang tidak. Apakah itu berarti aku dapat menyerap energi kematian yang berputar-putar di sekitar kepala Bibi Wang dan Wang Qian? Aku bangun, mengambil kotak kecil dari meja samping tempat tidur, membukanya, mengeluarkan kulit manusia, membukanya, dan mulai membacanya lagi. Kitab Yu Yin Jing hanya sekitar 100 kata, setiap kata dan kalimat sangat penting. Melewatkan satu kata atau frasa saja dapat menyebabkan hasil yang sangat berbeda. Aku membacanya ulang kata demi kata, lalu menghela napas panjang, berpikir, menyerap energi kematian dari Bibi Wang seharusnya tidak masalah. Aku hanya tidak tahu apakah nasib mereka akan berubah setelahnya. Namun, bagaimanapun juga, aku harus mencoba. Namun,
Aku kemudian mulai berjuang lagi. Saat menyerap energi kemah-teihan, seseorang harus tenang dan mengedarkan kitab pengendalian yin di dalam badan. Aku sama sekali tidak mengenal Bibi Wang. Jika aku gegabah pergi ke rumah mereka, mereka akan mengira aku gila. Itu skenario terbaik, jika aku dikira orang mesum, semuanya akan jadi sangat kacau. Aku merenung lama, akhirnya menghela napas panjang, berpikir dalam hati, sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai malam tiba dan menyelinap ke rumah mereka. Kuharap aku tidak dikira pencuri. Jika tertangkap, aku akan berada dalam masalah besar. Aku menggelengkan kepala tanpa daya, berpikir dalam hati, kutu kupret, melakukan perbuatan baik sejauh ini benar-benar sesuatu yang lain. Karena aku sudah mengambil keputusan, aku berhenti mengkhawatirkannya. Setelah menyimpan kitab pengendalian yin, aku mengeluarkan kitab pakaian Mahiyat untuk dibaca. Kitab pakaian Mahiyat adalah buku hebat yang ditulis oleh Liu Bowen. Buku ini tidak hanya mencatat pengaturan Feng Shui, tetapi juga metode ramalan, fisiognomi, dan metode untuk membebaskan diri dari roh jahat. Namun, Liu Bowen lebih fokus pada berbagai formasi Feng Shui dalam bukunya. Formasi-formasi ini beragam, termasuk formasi untuk menarik kekayaan, menangkal kejahatan, dan bahkan formasi untuk menangkal kemah-teihan. Selain itu, tidak seperti buku-buku purba lainnya, kitab pakaian Mahiyat, meskipun mendalam, disajikan dalam bahasa yang lugas, sehingga lebih mudah dipahami. Jika tidak, seseorang yang sama sekali tidak tahu tentang Feng Shui seperti saya tidak akan bisa memahaminya. Awalnya, saya tidak terlalu tertarik, tetapi saat saya terus membaca, saya menjadi terpikat oleh berbagai formasi Feng Shui dan anekdot menarik yang dijelaskan. Formasi Feng Shui yang tercatat dalam kitab pakaian Mahiyat sangat misterius, tidak heran Liu Bowen disebut sebagai Master Feng Shui nomor 1, pikir saya dalam hati saat membaca kitab pakaian Mahiyat. Kemudian saya bertanya-tanya, jika kitab pakaian Mahiyat saja begitu misterius, betapa misteriusnya Hetu, asal mula formasi Yin Yang dan 5 elemen. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Saya menggosok mata saya yang sedikit perih, melirik jam, dan menyadari sudah pukul 10 malam. Saya bangun dan mengintip keluar jendela. Bulan tampak dingin dan bintang-bintang sedikit, seluruh desa Guo diselimuti kegelapan. Jelas, penduduk desa sedang tidur. Tidak ada hiburan di pedesaan, jadi kebanyakan orang tidur lebih awal. Bahkan jika beberapa rumah menyalakan lampu, mereka biasanya sedang bermain kartu atau minum-minum. Mengapa Tiger begitu pendiam malam ini, pikirku. Tiger tinggal di kamar terpisah. Biasanya, dia akan datang setiap malam untuk membual sebelum tidur, tetapi malam ini dia menghilang setelah makan malam. Itu terasa aneh bagiku. Apakah Tiger telah berubah? Mungkinkah Paman Pao mengatakan kepadanya bahwa dia akan menerimanya sebagai murid dan mengajarinya ilmu pedang, jadi anak ini mencoba untuk membuatku terkesan. Aku menyeringai, lalu berjingkat ke pintu. Kamar Pao Zhen dan Pao Linger sama-sama gelap. Aku samar-samar mendengar dengkuran Pao Zhen yang menggelegar, jelas, dia tertidur lelap, sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Adipati Zhou. Namun, kamar Pao Linger dan Hu Zi sunyi. Dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka, aku langsung keluar dari rumah dan halaman, lalu berkeliling desa. Aku tidak tahu alamat pasti Bibi Wang, tetapi mengingat apa yang telah terjadi pada keluarganya, pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang rumah mereka, setidaknya dalam hal Feng Shui. Itulah mengapa aku mengeluarkan sutra pakaian Mahiyat, upaya terakhir untuk berkonsultasi dengan kitab suci. Desa Guo luas, aku berkeliling selama setengah jam penuh sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah rumah lumpur yang bobrok. Rumah itu sangat tua, jelas merupakan bangunan berbahaya yang telah rusak. Halamannya tidak besar, tetapi relatif rapi. Di sebelah kiri, ada kandang babi, tetapi sekarang kosong. Yang terpenting, di mataku, Feng Shui halaman ini sangat aneh, ki-nya kacau, seolah-olah ki ini adalah semut di atas wajan panas, terus-menerus bergelombang di dalam halaman, memberi seseorang perasaan ingin melarikan diri. Selain itu, lapisan tipis ki hitam menyelimuti rumah itu. Namun, ki hitam ini bukanlah ki kemah-teihan, melainkan ki pertanda nasib buruk yang akan datang. Ini pasti rumah Bibi Wang, kan? Aku melihat sekeliling, dan karena tidak ada orang di sekitar, aku memanjat tembok halaman. Setelah mendarat, untuk berjaga-jaga, aku berjongkok sebentar untuk memastikan Bibi Wang memiliki guguk. Baru setelah tidak melihat sesuatu yang aneh, aku menghela napas lega dan kemudian berjingkat menuju pintu.
Aku berdiri di depan pintu dan mendengarkan suara-suara di dalam. Setelah memastikan Bibi Wang dan Wang Qian sedang tidur, aku mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Mungkin karena sifat sederhana dan jujur orang-orang di sana, sebagian besar daerah pedesaan tidak memiliki kebiasaan mengunci pintu mereka, dan rumah Bibi Wang tidak terkecuali. Dengan tarikan, pintu langsung terbuka, tetapi suara derit tua itu masih membuatku terkejut. Aku membeku, bersandar gugup di pintu, mendengarkan dengan saksama suara-suara di dalam. Melihat tidak ada yang bangun, hatiku akhirnya tenang. Kutu kupret, aku datang ke sini untuk melakukan perbuatan baik, tetapi aku merasa seperti pencuri. Aku menelan ludah, lalu menyelinap masuk ke rumah, menutup pintu dengan hati-hati di belakangku, dan menyipitkan mata, melihat sekeliling. Rumah Bibi Wang tidak besar, hanya memiliki 2 kamar, timur dan barat. Kamar tengah, tempatku berada sekarang, adalah dapur. Di sudut ada panci besi, di sebelahnya ada tumpukan kayu bakar. Menurut adat istiadat pedesaan kami, kamar barat umumnya dianggap lebih bergengsi. Jika sebuah keluarga menyembah roh penjaga atau dukun, biasanya ditempatkan di kamar barat, jadi umumnya tidak berpenghuni. Hanya ketika anak-anak mencapai usia menikah, kamar barat akan disiapkan sebagai kamar pengantin. Putra sulung Bibi Wang baru saja lulus dari universitas dan jelas tidak akan menikah, dan putri bungsunya masih terlalu muda, jadi kemungkinannya semakin kecil. Dengan mengingat hal ini, aku berjingkat ke pintu kamar timur, berdiri di ambang pintu dan mendengarkan dengan saksama, dan benar saja, aku mendengar suara napas yang teratur. Kenapa hanya terdengar satu suara napas? Mungkinkah Bibi Wang dan Wang Qian tidur di kamar terpisah? Aku mengerutkan kening, tetapi tetap mengulurkan tangan dan perlahan membuka pintu. Pemandangan di dalam kamar timur langsung terungkap. Perabotannya sederhana, sebuah meja, beberapa kursi, dan beberapa furnitur yang sudah sangat usang. Satu-satunya peralatan berharga mungkin adalah televisi hitam putih tua dan sebuah kulkas. Di sudut, ada tempat tidur, dan sesosok badan tidur nyenyak di bawah selimut. Apakah Bibi Wang sendirian? Di mana Wang Qian? Mungkin di kamar barat. Aku berjalan ke samping tempat tidur, menyipitkan mata ke arahnya, lalu duduk bersila di lantai. Aura kematian yang mengelilingi Bibi Wang bahkan lebih kuat daripada siang hari. Jelas, jika tidak segera ditangani, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya dalam beberapa hari. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikiranku, lalu, mengikuti petunjuk dalam Yu Yin Jing, membentuk segel tangan sambil melafalkan, langit dan bumi, asal-usul misterius, akar dari semua ki. Berkultivasi selama berabad-abad, buktikan kekuatan ilahiku. Datanglah. Saat suaraku berhenti, terdengar suara desir, dan energi mematikan yang berputar di atas kepala Bibi Wang melonjak, akhirnya menyatu menjadi garis yang perlahan melayang ke arahku. Aura kematian itu berkumpul, membentuk benang tipis, yang, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, perlahan melayang menuju mulut dan hidungku. Mataku sedikit terpejam, pikiranku setenang air, tanganku membentuk mudra, seluruh badanku seperti seorang biksu tua dalam meditasi mendalam, duduk bersila di tanah, tak bergerak. Akhirnya, aura kematian itu mencapai mulut dan hidungku, perlahan meresap ke dalam badanku setiap kali aku bernapas. Begitu aura kematian itu memasuki badanku, aku gemetar. Kemudian, tiba-tiba aku mendapat ilusi dikelilingi oleh banyak orang matei, bau busuk yang menyengat memenuhi mulut dan hidungku, dan jeritan mengerikan terus-menerus menusuk telingaku. Bau busuk itu menyiksa indraku, jeritan itu menyiksa pikiranku, dalam sekejap, aku merasa gelisah, dan gelombang emosi yang hebat muncul dari lubuk hatiku. Kutu kupret, aku mengepalkan tinju, menggertakkan gigi untuk menekan dorongan di dalam diriku, tetapi badanku gemetar tak terkendali. Keringat mengucur deras di dahiku, dan mataku terbuka lebar, kini merah karena kelelahan. Energi kematian, bahkan jika orang biasa tidak langsung mati karenanya, mereka akan jatuh sakit parah. Namun, kitab pengendalian yin membutuhkan penyerapan energi kematian ke dalam badan, metode kultivasi ini terasa seperti bermain api. Benar saja, setelah menyerap energi kematian, badanku berubah. Rasa jengkel itu sekunder, masalah utamanya adalah kelelahan yang tiba-tiba dan mendalam yang melandaku. Untuk sesaat, aku bahkan merasakan rasa lelah yang mendalam, keinginan untuk mengakhiri hidupku. Aku menggertakkan gigi, berulang kali mengatakan pada diri sendiri untuk tidak terpengaruh sihir, dan mulai melafalkan mantra pembersihan hati dalam hati. Tapi itu sia-sia, berapa kali pun aku melafalkannya,
aku tidak bisa mengubah keadaanku. Kutu kupret, Yu Yinjing tidak mengatakan apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Mungkinkah ini semacam ujian untuk mengkultivasi Yu Yinjing? Pikirku dalam hati, Yu Yinjing ini memang mengerikan. Hanya menyerap energi kematian ke dalam badan saja sudah merupakan rintangan, siapapun dengan kemauan yang sedikit lemah mungkin akan binasa. Apalagi menyerap energi kematian ke dalam badan dan mengubahnya menjadi sungai kematian. Waktu berlalu detik demi detik. Energi kematian yang berputar di atas kepala Bibi Wang perlahan memudar, sementara badanku masih diselimuti energi kematian, membuatku tampak seperti iblis. Wajahku tidak hanya tampak ganas, tetapi mataku juga merah, dan bahkan gigiku bergemeletuk. Sekitar setengah jam kemudian, energi kematian di atas kepala Bibi Wang akhirnya menghilang, dan aku gemetar, lalu tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, aku merasakan energi kematian terus mengalir melalui meridianku, tanpa henti mengikis badan dan jiwaku. Aku tahu bahwa jika aku pingsan sekarang, aku pasti akan mati. Dia menggertakkan giginya dan bangkit lagi, duduk bersila di tanah untuk mulai mengedarkan kitab pengendalian Yin, mengarahkan energi kematian ke Laut Qi-nya. Yang disebut Laut Qi adalah Dantian, juga dikenal sebagai Istana Qi, berbagai aliran menggunakan nama yang berbeda, tetapi itu adalah tempat yang sama. Pada saat ini, setelah saya mulai mengedarkan kitab suci pengendali Yin, energi kematian yang telah merajalela di badan saya segera diarahkan, mengalir seperti sungai dan perlahan berkumpul di Laut Qi saya. Saya pikir menyerap begitu banyak energi kematian setidaknya akan menciptakan riak di Laut Qi saya. Tapi sialnya, ketika energi kematian memasuki Laut Qi saya, itu seperti setetes air yang jatuh ke laut, ia lenyap seketika tanpa riak. Apa-apaan, hilang. Saya menatap dengan mata terbelalak, benar-benar tercengang. Kitab suci pengendali Yin berisi teknik pengamatan internal, memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya membenamkan pikiran mereka di Laut Qi untuk mengamati isinya. Pada saat ini, saya melihat kabut tipis di Laut Qi saya, kabut itu adalah yang disebut Qi. Di bagian paling bawah, udara dingin berputar-putar, dan saya samar-samar dapat melihat apa yang tampak seperti gunung es di bawahnya. Ya dewa, ketika saya melihat gunung es ini, saya benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin ada gunung es di dalam badanku? Mungkinkah ini racun Yin? Gunung es itu menjulang tinggi di dantianku, dikelilingi udara dingin, menyamarkan bentuk aslinya. Aku ingin mendekat untuk mengamatinya, tetapi terlalu dingin di dekat gunung es itu, bahkan jiwa ilahiku pun tak bisa mendekat, seolah mendekat akan membekukan jiwaku. Racun Yin, benar-benar berkumpul menjadi gunung es di dalam badanku. Ini terlalu aneh. Aku menatap gunung es itu sejenak sebelum tersadar, menggelengkan kepala, lalu dengan hati-hati mencari energi kematian yang baru saja kuserap. Tapi setelah mencari-cari, aku tidak menemukan apapun. Kutu kupret, berapa banyak energi kematian yang harus kuserap untuk berubah menjadi sungai Styx? Hanya menyerap energi kematian sekali saja hampir memulitiku hidup-hidup. Jika aku ingin berubah menjadi sungai Styx, aku akan setengah lumpuh jika tidak hati-hati. Kutu kupret, sangat sulit untuk memadatkan citra Dharma Hakim sahabat. Aku menggelengkan kepala tanpa daya, lalu menarik pikiranku dari Laut Qi-ku. Aku perlahan membuka mata, melirik Bibi Wang yang sedang tidur, dan baru setelah melihat aura kematian di atas kepalanya menghilang, aku menghela napas lega. Kemudian aku menggertakkan gigi, bangkit, dan perlahan berjalan keluar rumah. Aura kematian di atas kepala Bibi Wang telah menghilang, nasibnya seharusnya telah berubah, kan? Tadi, Bibi Wang meringkuk tidur, seolah-olah dia sangat tidak nyaman dan kedinginan. Tapi sekarang, badannya yang meringkuk tiba-tiba rileks, dan alisnya yang berkerut dalam juga rileks. Jelas, dia sedikit terpengaruh ketika aura kematian berputar di atas kepalanya. Aku dengan hati-hati berjalan keluar rumah, lalu berjingkat ke kamar barat, mendengarkan melalui celah di pintu, dan benar saja, mendengar suara napas. Aku mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Wang Qian tidur nyenyak. Aku melakukan hal yang sama, menahan rasa sakit, dan mulai menyerap aura kematian lagi. Setengah jam kemudian, energi kematian akhirnya sepenuhnya terserap. Aku menggertakkan gigi, menahan rasa sakit, dan terhuyung-huyung keluar rumah. Setelah memanjat tembok, aku duduk bersila di dasar tembok dan mulai mengedarkan kitab pengendalian Yin untuk mengarahkan energi kematian ke Laut Qi-ku. Setengah jam kemudian, aku akhirnya perlahan membuka mata dan bergumam,
menyerap energi kematian dari dua orang bahkan tidak menimbulkan riak. Sepertinya untuk memadatkan badan dharmaku dengan cepat, aku masih harus pergi ke tempat-tempat dengan energi kematian yang berat seperti kuburan massal atau kamar mayat. Aku menggelengkan kepala tanpa daya, lalu bangkit dan berjalan menuju rumah Pao Zhen. Setelah berjalan agak jauh, tanpa sadar aku melirik ke belakang ke rumah Bibi Wang. Tapi apa yang kulihat di sana membuatku membeku karena terkejut. Benda apa itu? Kabut hitam yang berputar-putar di sekitar rumah Bibi Wang tiba-tiba membesar dan kemudian menyatu, membentuk gambar yang aneh. Dan gambar itu sepertinya menyerupai seekor babi. Dan samar-samar, aku merasa seperti mendengar suara babi melengking. Aku menatap gambar itu dengan mata terbelalak, jantungku berdebar kencang. Apa yang terjadi? Bagaimana nasib buruk yang terus menghantui rumah Bibi Wang bisa berubah menjadi gambar babi? Aku tercengang. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini, bahkan setelah membaca banyak teks purba. Apa-apaan ini? Mungkinkah babi itu kembali untuk mengambil nyawaku? Aku menelan ludah. Ini benar-benar aneh. Aku pernah mendengar tentang hantu pendendam, tetapi babi Matei yang kembali untuk mengambil nyawa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini terlalu aneh. Gambar babi itu semakin jelas. Pada akhirnya, aku bahkan bisa mendengar suara babi, berbeda dari suara babi normal, seperti tangisan pilu babi yang sekarat. Di tengah malam, itu membuatku merinding. Aku tak kuasa menahan rasa merinding, lalu bergumam, rasanya seperti Feng Shui Bibi Wang benar-benar hancur, dan keberuntungan mereka sepertinya telah lenyap. Aku menyipitkan mata, dengan hati-hati memeriksa Feng Shui rumah Bibi Wang, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Aku melihat bahwa Qi yang sebelumnya kacau telah sepenuhnya menghilang. Sekarang, rumah Bibi Wang hanyalah ruang kosong di mataku, tanpa Qi dan bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Ini, Feng Shui yang akan menyebabkan kehancuran keluarga. Meskipun aku telah mempelajari sutra pakaian mahiyat selama beberapa jam, itu hanyalah upaya terakhir. Mengatakan bahwa aku bisa menghancurkan Feng Shui rumah Bibi Wang berada di luar kemampuanku. Jika ada ahli Feng Shui di sini, bisakah dia mengubah Feng Shui Bibi Wang sehingga mereka tidak akan mati? Saat aku menatap kosong ke rumah Bibi Wang, tiba-tiba, pola yang dibentuk oleh Qi berjamur itu berputar dan kemudian berubah kembali menjadi awan gelap, menyelimuti langit di atas rumah Bibi Wang. Sebaiknya aku kembali dan bertanya pada Pao Zhen dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju rumah Pao Zhen. Pao Zhen mungkin tidak mengerti Feng Shui, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari 10 master terbaik di dunia. Bahkan jika Anda belum pernah makan daging babi, Anda pasti pernah melihat babi berlari, bukan? Saya hanya tidak tahu apakah Pao Zhen bersedia membantu. Lagi pula, ini mungkin melibatkan konsekuensi karma. Dan bagi para kultivator, hal yang paling tabu adalah terlibat dalam konsekuensi karma, karena jika mereka tidak hati-hati, konsekuensi ini dapat meletus pada saat yang krusial, tidak hanya merusak kultivasi mereka tetapi juga berpotensi menyebabkan masalah merepotkan lainnya di kemudian hari. Jadi, bahkan mereka yang memiliki kultivasi seringkali mengabaikan hal-hal seperti itu, karena lebih baik menghindari masalah. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada keluarga Bibi Wang tanpa alasan. Membunuh induk babi tua yang membesarkan mereka mungkin hanyalah pemicunya. Setelah membunuh induk babi itu, keberuntungan keluarga Bibi Wang lenyap. Kemudian, karena keberuntungan keluarga telah lenyap, sesuatu yang lain terjadi pada putra sulung Bibi Wang. Dan hal yang benar-benar fatal adalah apa yang terjadi pada putra sulung Bibi Wang. Tenggelam dalam pikiran-pikiran itu, akhirnya aku kembali ke rumah Pao Zhen setelah sekitar 10 menit. Yang mengejutkan, Pao Zhen sudah bangun dan duduk di bawah atap sambil merokok. Pergi, Pao Zhen mengatakan sesuatu yang tampaknya acak, tetapi aku mengerti. Aku mengangguk dan menjawab, ya. Apa yang kau lihat? Pao Zhen menghisap rokoknya dalam-dalam dan menatapku dengan saksama. Aku merenung sejenak setelah mendengar ini, lalu menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak cukup terampil untuk menangani urusan Bibi Wang. Jika kau tidak cukup terampil, jangan ikut campur, ucap Pao Zhen dingin. Melihat ekspresiku yang terkejut, dia melanjutkan, tahukah kau berapa banyak orang sepertimu yang telah mati karena ikut campur? Banyak, bahkan murid-murid sekte besar, mengandalkan keterampilan mereka untuk memasuki dunia bela diri sendirian. Tetapi dunia bela diri tidak mudah dinavigasi, itu berbahaya. Jangan sebut-sebut pemula sepertimu, bahkan aku,
Jika aku tidak hati-hati, bisa tenggelam di dunia ini. Tapi, bisakah aku hanya berdiri dan melihatnya Mahtei? Aku menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepala, dan berkata, Paman Pao, aku tahu keterbatasanku, dan aku tahu urusan Bibi Wang merepotkan, tetapi mengatakan aku hanya akan berdiri dan menyaksikan kematiannya adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kulakukan. Aku bukan orang yang mudah ditipu, apalagi seorang suci. Tetapi apa yang terjadi di desa kami masih terbayang jelas di benakku, dan masalah di rumah Bibi Wang telah membangkitkan lebih banyak kenangan tentang desa, itulah sebabnya aku ingin membantunya. Lagi pula, dia hanyalah seorang wanita desa sederhana. Dia mungkin tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, membesarkan seorang putra dan seorang putri sepanjang hidupnya. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan akhir yang damai, itu akan terlalu tidak adil. Kau bisa memutuskan sendiri, kata Pao Zhen, lalu mematehkan rokoknya dan kembali ke rumah. Aku ingin meminta bantuan Pao Zhen, tetapi dilihat dari sikapnya, jelas itu tidak mungkin. Kembali di rumah, aku gelisah dan tidak bisa tidur, pikiranku dipenuhi dengan pikiran tentang Feng Shui Bibi Wang. Namun, aku hanya membaca beberapa halaman dari kitab pakaian Mahiat karya Liu Bowen, dan meskipun hanya beberapa halaman, hal-hal yang tercatat di dalamnya sangat kompleks dan mendalam. Aku tidak bisa mencerna semuanya dalam waktu singkat. Feng Shui dan numerologi, seperti matematika tingkat lanjut, membutuhkan pendekatan bertahap dan siklik. Jika dasar-dasarnya tidak kuat, semakin canggih konsepnya, semakin kecil kemungkinan kau menguasainya, bahkan jika kau seorang jenius. Akhirnya, aku teringat gunung es di dantianku. Mungkinkah gunung es itu terbentuk dari energi yin murni? Tapi, berapa banyak energi yin murni yang dibutuhkan untuk membentuk gunung es setinggi itu? Baru kemudian aku mengerti mengapa hantu-hantu tua itu mendambakan energi yin murni di dalam diriku. Energi yin murni di dalam diriku tidak hanya murni tetapi juga sangat melimpah. Jika mereka bisa melahap semuanya, kultivasi hantu-hantu tua itu pasti akan meroket. Tenggelam dalam pikiran-pikiran ini untuk waktu yang terasa seperti keabadian, akhirnya aku tertidur. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, saat aku masih tidur nyenyak, Tiger membangunkanku. Qianyu, bangun, ada sesuatu yang terjadi. Aku membuka mata dengan lesu, tampak bingung. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah kamu ingat gadis yang menjual daging babi kemarin? Dia putri Bibi Wang, Wang Qian. Mendengar nama Wang Qian, jantungku berdebar kencang, dan semua rasa kantukku langsung hilang. Aku langsung duduk tegak, bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada Wang Qian. Tiger mengangguk dan berkata, ambulans datang pagi ini dan membawanya pergi. Mereka bilang itu percobaan bunuh diri dengan gantung diri. Untungnya, Bibi Wang menemukannya tepat waktu, jadi dia tidak meninggal, tetapi sepertinya dia mengalami cedera tulang belakang leher. Ini menyebabkan kehebohan di desa sekarang. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka mendengar Wang Qian berteriak tadi malam dan menduga seseorang menerobos masuk ke rumahnya dan memperkosanya. Wang Qian tidak tahan dan memilih untuk bunuh diri, kutu kupret, aku penasaran binatang buas mana yang melakukannya. Sungguh disayangkan untuk gadis sebaik Wang Qian. Mendengar kata-kata Tiger, aku langsung menegang. Menerobos masuk dan memperkosa, bagaimana mungkin? Bersambung. Terus bersama dengan Suara Serak, dan nantikan selalu update dari kelanjutan novel ini.